Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih para pejuang cuan? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan kabarnya kabar baik semua teman-teman, dan serta saya doakan buat kalian sukses semua ya. Selamat datang di tahun 2024 teman-teman. Semoga di tahun ini ya kita bisa mengubah nasib kita jauh lebih baik lagi dibandingkan tahun sebelumnya. Amin. Dan buat teman-teman semua ya, bagaimana keadaan teman-teman tadi malam? Apakah have fun ya kan, bersama keluarga, bersama teman, bersama gebetan dan sebagainya? Semoga kalian dalam range yang bahagia tadi malam ya teman-teman, dan selamat menyambut tahun baru ya. Tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pertemuan kali ini teman-teman ya. Pada tanggal 1 Januari 2024. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, per video ini dibuat, kalau kita lihat untuk market cap-nya ada kenaikan besar 0,70%, dan fair ingredient-nya masih sama di range yang kemarin juga teman-teman ya, berada di level 68. Dan kalau kita lihat untuk kinerja daripada Bitcoin sendiri teman-teman masih berusaha untuk mempertahankan level 42 ribunya ya. Dan tentunya dengan keadaan Bitcoin yang seperti ini bisa dikatakan mau naik juga diteken, mau turun juga ditonjok gitu teman-teman ya. Jadi altcoin juga bingung, apalagi dengan keadaan Bitcoin dominance juga masih tinggi gitu ya kan. Jadi altcoin ini mau bergerak kemana gitu, mau bergerak naik, Bitcoin aja lemah syahwat, mau bergerak turun lah kok ya di bawah ditonjok-tonjok terus, sakit gitu ya. Jadi ya bisa dikatakan pergerakannya di sini-sini aja gitu teman-teman ya. Akan tetapi yang perlu kita waspadai di tahun 2024 ini yang bisa membuat gejolak terhadap altcoin teman-teman, ada beberapa poin ya yang mungkin ini akan ngefek daripada pergerakan altcoin gitu teman-teman. Oke, kita bahas. Yang pertama yaitu tentang Bitcoin ETF teman-teman. Jadi hitung mundur ya, yang dimana tanggal 10 ya, tinggal 10 hari lagi persetujuan ETF Bitcoin. Oke, ini yang akan membawa presentasi cukup positif terhadap altcoin juga teman-teman. Akankah pada tanggal 10 Januari nanti ya kan ada persetujuan atau penolakan atau penundaan? Itu yang akan membawa efek riak terhadap Bitcoin. Ketika di sini ada persetujuan, maka di sini akan menimbulkan demand atau value masuk ke dalam sektor kripto itu semakin tinggi ya. Tapi kalau ada penolakan ya udah otomatis altcoin juga akan mengalami turun sampai kerak bumi teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita lihat, pantau saja, tinggal 10 hari 18 jam lagi, intinya seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari trading view teman-teman, untuk real chart daripada si Bitcoin sendiri dalam time frame daily ya. Nah, di sini kan sempat kemarin kita bahas bahwasanya di sini ada yang namanya double top ya, yang dimana notabene ini juga semoga saja terpatahkan gitu teman-teman. Akan tetapi yang perlu kita waspadai adalah di level 37 sampai di area 33-an, 33, 34, 35 ya. Itu adalah area yang patut kita waspadai juga teman-teman. Kenapa? Karena gini ya, ketika nanti ya, ini kan kita ambil dalam time frame daily ya kan. Time frame daily itu nggak semerta-merta sehari dua hari bisa terrealisasi, bahkan bisa nyampe mingguan, puluhan hari ya kan, sebulan juga bisa gitu teman-teman. Ini baru terkonfirmasi karena per candlenya terbentuk dalam satu hari sekali. Nah, di sini nanti ketika Bitcoin ETF ini pada tanggal 10 kok nggak ada momentum yang cukup positif, atau ada penolakan atau ada penundaan kembali, tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, di sini akan menimbulkan efek yang cukup patut kita waspadai, karena memang kemungkinan akan turun sampai di level 37.900 sampai di level 34 ribuan, itu terbuka sangat lebar teman-teman ya. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Akan tetapi nanti ketika Bitcoin ETF spot itu ter-ACC ya kan, ya tidak menutup kemungkinan pola double top ini akan terpatahkan karena adanya news gitu teman-teman, yang notabene akan membawa presentasi kenaikan harga daripada Bitcoin mungkin menyentuh di level 50.000 something gitu ya. Itu adalah yang mungkin akan terjadi ketika spot Bitcoin ini ter-ACC, apalagi mendekati halving juga, yang dimana halving akan terjadi di bulan April ya teman-teman, kalau nggak salah, kalau salah mohon dikoreksi. Oke.
Nah, dan di sini pun teman-teman Bitcoin akan mencapai all time high-nya penting ya, penting nih baru pada tahun 2024. Samson Mo percaya. Oke ya. Jadi menurut si Samson ini teman-teman, Bitcoin ini akan menyentuh di ATH-nya gitu ya. ATH-nya berapa? 69 something ya kan. Nah, salah satu maksimal Bitcoin Samson Mo telah membagikan prediksi bullish Bitcoin-nya untuk tahun 2024 mendatang. Oke. Jadi di sini teman-teman ya, pendukung Bitcoin terkemuka Samson Wu dulu bekerja di Blockstream, sebuah perusahaan yang didirikan oleh CryptoPunk dan cryptographer Adam Back yang diyakini banyak orang sebagai Satoshi Nakamoto yang asli. Nah, pada bulan Maret tahun ini mau berhenti dari pekerjaannya di sana dan menjabat sebagai kepala eksekutif di Gen3, sebuah perusahaan teknologi yang berfokus pada Bitcoin yang berupaya menyebarkan Bitcoinisasi merupakan profil LinkedIn Mo ya teman-teman ya. Nah, prediksi bullish ini teman-teman ada alasan ya kenapa orang ini Samson ini percaya nih terhadap bullishnya Bitcoin bisa di tahun 2024. Nah, alasan yang dia perkirakan akan terjadi adalah peristiwa halving daripada Bitcoin yang akan terjadi di April 2024 dan arus masuk besar-besaran uang lembaga keuangan yang disaksikan oleh Bitcoin saat ini. Oke ya, kita percaya akan adanya arus masuk ya, value masuk dengan jumlah yang cukup besar atau jor-joran teman-teman ketika memang Bitcoin ETF ini terrealisasi, yaitu dari BlackRock, Fidelity, ARK Investment ya, dan sekitar 10 lainnya mengharapkan SEC untuk menyetujui pengajuannya mereka ajukan untuk meluncurkan ETF spot Bitcoin. Oke, banyak orang-orang yang membahas tentang Bitcoin ETF spot ini ya teman-teman, tentang nilai plusnya, tapi di sini kan kita akan membahas plus minusnya ya, agar kita bisa sinkronisasi. Nah, ya memang kalau kita berbicara nilai positifnya di sini pasti akan ada aliran dana masuk jor-joran teman-teman ketika memang ETF spot Bitcoin ini ter-ACC, karena kita ketahui lah ya yang mengajukan ETF ini bukan sekedar entitas eceng-eceng gitu Mas ya teman-teman ya, dimana ini adalah lembaga keuangan yang memiliki nama besar gitu ya, makanya nanti ketika ter-ACC pasti akan banyak uang masuk ke dalam sektor kripto terutama Bitcoin. Nah, nilai negatifnya ketika ini ditolak teman-teman, di sini akan terjadi yang namanya panic attack atau panic selling terhadap altcoin teman-teman, termasuk Bitcoin juga ya, yang dimana Bitcoin itu akan dijual terlebih dahulu para orang-orang yang panik dan membuat harga Bitcoin itu turun. Lantas sebagian bandar, sebagian cukong dia akan menjual altcoin yang dimana imbasnya altcoin akan mengalami mungkin cukup parah, dan notabene penjualan tersebut akan dibelikan untuk Bitcoin. Rata-rata pergerakannya seperti itu untuk nilai negatifnya ya. Jadi komunitas cryptocurrency mengharapkan regulator untuk mengeluarkan persetujuan pada bulan Januari 2024. Nah, terus di sini teman-teman ya, Bitcoin ini mengincar level 50.000 US dollar sebelum koreksi. Nah, analis kripto Ali Marches telah menulis tweet yang mengatakan bahwa Bitcoin berpotensi mencapai di level 50.000 US dollar mungkin dalam waktu dekat. Namun ada kendala di sini. Dia menyebutkan bahwa pada tahun 2016 dan 2019 Bitcoin terkena koreksi pasar sebesar 40% setelah mencapai level Fibonacci retracement 0,768 teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, yang dimana itu terjadi setelah Bitcoin pertama kali melonjak setelah menemukan titik terendah pasar. Oleh karena itu Martinez mengatakan bahwa dia memperkirakan Bitcoin akan mencapai level 50.000 US dollar, tetapi jika sejarah terulang kembali Bitcoin mungkin menghadapi koreksi 40.000 US dollar kembali. Nah, kenapa orang-orang kali ini bullish ya di 2024 ini cukup bullish terhadap Bitcoin teman-teman, karena mereka melihat acuan daripada SEC yang dimana mencoba meluruskan pengajuan-pengajuan tentang ETF spot untuk dikoreksi. Wah, ini harus diganti seperti ini harus diganti seperti ini. Secara logika ketika SEC mau menolak pengajuan tersebut ya tinggal nggak usah dikasih arahan, ya udah ditolak aja teman-teman, seperti itu ya kan. Nah, akan tetapi di sini SEC masih ngasih arahan untuk membenahi nih proposal-proposal pengajuan daripada Bitcoin ETF, dan semoga saja di tahun 2024 ini kita menjadi orang kaya baru, amin. Dan mungkin ini dulu, tetap disclaimer ya teman-teman, salam cuan.